Ustadz, saya mau nanya seputar kemudahan berhutang. Kita sama-sama tahu ya, pay letter itu gampang sekali. Sekarang ibaratnya hutang itu di tangan. Ya. Kalau dulu kita ngutang ke bank, isi aplikasi, isi kartu kredit. Sekarang ngutang itu di bank. Nah, belum lagi iklan hutangnya, belum lagi iklan belanjanya, ya Ya. kan? Kayaknya nih kalau dicocok-cocokin cocok katanya. Iya. Pay letter sama utang itu apa-apa mau belanja cocok. Nah, Siap. dari sudut pandang Islam sendiri, Ustadz, gimana sih kita memaknai pay letter ini? Apakah di Ramadan kita sah-sah aja ngutang pay letter dengan alasan kebutuhan banyak? Nah, itu gimana tuh? Misalnya tiba-tiba semua keinginan jadi kebutuhan. Nah, gimana tuh, Ustadz? Iya, prinsip yang paling pokok yang diajarkan di dalam Islam itu adalah belajar menahan diri untuk tidak berhutang. Itu Tidak satu. berhutang. Ya, belajar menahan diri untuk tidak berhutang. Jika memang kita belum berkemampuan untuk membeli apa yang kita inginkan, belajarlah untuk bersabar. Menabung, mengumpulkan terlebih dahulu. Kenapa? Memaksakan diri untuk berhutang dengan apapun alasannya, itu sebetulnya di dalam Islam itu tidak disukai, makruh hukumnya. Sesuatu yang kemudian itu dihukumi makruh dengan alasan apapun sebaiknya dihindari. Lalu alasannya misalkan nih, ketika kita bicara tentang derajat hukumnya, tapi ini darurat. Asas darurat itu kan ada 3 asas. Sesuatu disebut darurat itu harus memenuhi 3 kategori ini. Ini saya minjemnya karena darurat. Oke, kita kasih ukuran. Apakah kena di salah satu 3 tolok ukur atau tidak? Pertama, yang disebut dengan darurat itu adalah bahwa dia harus mengancam nyawa. Apakah ketika tidak berhutang kan mengancam nyawa? Itu yang pertama. Apakah dengan ketika tidak mengambil pinjaman jadi kita akan mengancam nyawa? 2, apakah akan mengancam harta? Mengancam harta, ataukah berikutnya mengancam agama. Jadi sesuatu di saat darurat itu harus memenuhi 3 kriteria. Hanya nyawa, Harta, agama. Jika tidak ada unsur darurat dari salah satu di antara 3 ini, maka tidak ada istilah darurat. Itu dulu tolak ukurnya. Persoalannya orang membenarkan diri mereka dengan menyatakan ini darurat. Apa alasannya? Nggak bisa mudik. Apakah dengan tidak mudik jadi mati? Tidak kan? Ya, iya. Berarti tidak kena hukum darurat. Alasannya adalah kan ini buat beli baju anak-anak untuk lebaran. Apakah ketika anak-anak tidak beli baju lebaran juga mengancam nyawa mereka? Tidak kan? Maka hendaklah menahan diri. Tapi jika hal itu misalkan bahwa ketika mereka tidak berhutang, ini hutangnya adalah untuk berbuka, maka sebelum berpuasa tidak ada kewajiban bagi mereka yang tidak mampu untuk berbuka misalkan. Hendaklah mereka misalkan tidak berpuasa pun tidak ada persoalan bagi yang tidak mampu. Tapi apakah hanya gara-gara tidak bisa berbuka jadi tidak berpuasa? Ini yang paling pokok terlebih dahulu. Biar ketika ada tawaran-tawaran seperti pay letter tadi, orang tidak bermudah-mudah. Jadi dilihat godaannya gini, Ustadz. Iya. Ini HP mumpung promo nih. Nah, kalau nggak ganti HP pas Ramadan ini, mungkin nanti setelah Ramadan harganya balik normal. Siap. Seperti itu. Atau nggak gini, ngegampangin. Yang penting kalau Ramadan ngutang dulu, nanti bayarnya pakai THR. Ternyata pas THR ada kebutuhan pulang kampung, nggak kebayar lagi utang HP. Gitu. Nah, itu dia persoalannya. Oleh karena itu, betapa mulia sekali Islam ini. Tadi yang pertama saya bilang, belajar menahan diri untuk tidak berhutang, untuk alasan apapun. Nah, kemudian yang kedua, jika hal itu sifatnya sangat prioritas, al-hajah atau memang dibutuhkan, maka tentu tidak tercela. Karena apapun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kan apa yang ada di muka bumi itu diperuntukkan untuk manusia. Tapi ketika sifatnya memang mubah saja. Ketika kita bicara tentang kebutuhannya ini HP, mumpung promo, mumpung memang ini lagi turun harganya. Karena kalau selain di bulan Ramadan ini tidak dapat harga di sini. Berarti kalau begitu posisinya bukan pada level darurat. Ini tapi level hawa nafsu. Ini levelnya level keinginan. Keinginan yang diikuti itu kata Rasul muhlikat. Di antara salah satu muhlikat itu adalah al-hawa al-mutabbi, yaitu keinginan yang selalu diperturutkan. Bukankah berpuasa itu esensinya adalah menahan diri? Menahan diri tidak hanya dari makan dan minum, tadi saya bilang. Bahwa menahan diri, imsyaku anisyai itu termasuk diantaranya menahan diri untuk tidak selalu memperturutkan keinginan. Memperturutkan keinginan itu bisa membunuh kita.
Iya, Bukankah betapa banyak cerita ya ketika orang-orang yang bermudah-mudah mengambil gampanglah bayar di waktu THR saja, nanti ajalah di gaji kedua saja. Orang itu kan gampang, tetapi jika tanpa perhitungan yang matang dan benar, maka bukan tidak mungkin dia mencelakai dirinya sendiri. Sementara kata Allah, wala tahliku ru'usakum, tidak boleh kamu membinasakan dirimu sendiri. Dia tidak memikirkan atas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, hanya memikirkan bahwasanya hari ini diambil manfaatnya. Dalam kaidah usul fikih, darul mafasid ula min jalbil masolih, menghalangi, menahan diri dari terjadinya dampak musibah yang besar itu lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Bukankah mengambil mengambil HP ada manfaatnya? Di saat kita mengambil pakaian ada manfaatnya, tetapi daruratnya, dampaknya lebih besar kemudian hari. Karena berhutang. Betul, karena berhutang dibandingkan daripada manfaatnya. Nah, Ustadz kan terkait Iya. dengan kayak aplikasi sekarang Iya. ya, memudahkan kita berhutang. Iya. Itu kan ada bunganya walaupun sedikit. Baik. Itu gimana secara syar'i tetap salah ya? Tetap keliru, karena kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Apapun pinjaman yang menghasilkan manfaat itu namanya adalah riba. Jadi riba itu tidak hanya sekedar kita memaknai tentang pinjam 1.000 dibayar 2.000, pinjam 10.000 kembali 20.000, pinjam 1 juta kembali 2 juta, bukan hanya itu. Jadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, contoh seperti ini. Ketika misalkan saya datang ke rumah coach, saya bilang, coach ada apa nih? Manggil saya ke rumah. Lalu coach bilang, saya butuh pinjaman, Sad. Berapa emang coach? Kata coach bilang, nggak banyak 10 juta. Saya langsung hari itu juga, udah deh saya transfer nih. Kemudian saya pulang nih dari rumah coach, hujan. Saat terjadi hujan, saya masih bernaung di rumahnya coach. Saya telah melakukan riba. Ribanya dari mana? Saya sudah memberikan pinjaman kepada coach, dan saya bernaung di rumahnya coach dari orang yang saya kasih pinjam. Itu aja nggak boleh? Itu nggak boleh. Apalagi lebih daripada itu, seperti bertambahnya nilai uang itu. Jangankan bertambahnya nilai uang tersebut. Ketika saya bilang, coach, saya kan udah ngasih pinjam ke coach nih, duit nih 10 juta. Saya cuma nebeng ke depan, masa nggak boleh? Nah itu sudah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Tidak selalu uang. Ini yang kemudian orang suka salah paham, hanya sekedar di uang saja. Padahal pada manfaat jadi pun 1.100.000, 2 iya, juta jadi 2 juta. tidak hanya sekedar uang. Termasuk dari manfaat yang diterima. Secara akhlaknya juga bisa menimbulkan riba. Betul sekali. Secara kaidah luasnya seperti itu. Inilah Islam betul-betul tidak boleh orang menjadikan aji mumpung. Karena misalkan saya udah ngasih pinjam ke coach, saya seenaknya ke coach. Coach sini dong, masa sih susah kan saya udah ngasih pinjam. Itu riba. Coach masa nebeng aja nggak boleh, udah minjemin coach uang kok, masa nebeng aja ke depan nggak boleh, itu sudah riba. Ini yang disalahpahami oleh orang. Jadi itu ya. Secara bisnis nih Ustadz. Siap. Dikasih pinjaman misalnya 100 juta gitu kan. Siap. Terus saya sebagai orang yang minjemin, itu dong inepin kita di hotel dong semalam aja gitu kan. Yeah. Kan saya udah minjemin sampean uang 100 juta, bisa itu juga termasuk riba ya? Itu yang dimaksud dengan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi orang aji mumpung dikarenakan sudah dikasih pinjam sekian ratus juta, lalu dia bilang satu malam aja kan nggak seberapa, kan saya udah kasih pinjamnya gede. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Itu diantaranya masuk kategori itu. Baik, coach. Teman-teman, kita jadi tahu ya, ternyata masalah riba itu tidak hanya seputar meningkatnya jumlah uang dari uang pokok yang dikasih ke kita, tapi fasilitas lain yang menambah manfaat dari pinjaman itu bisa kita kategorikan sebagai riba.